kalau seandainya tulang-tulangku ini masih berguna untuk engkau jadikan jembatan menuju dakwah yang lebih baik, lakukanlah. Itulah beliau. Insya Allah ya Bun ya. Jadi sampai akhir hayatnya tuh memang Ibunda Khadijah terus mendukung ya Bun ya. Rasulullah bahkan kalau tulang belulangnya pun bisa digunakan untuk berdoa, maka kan digunakan untuk dakwah ya Bun ya. Saking nggak mau meninggalkan tapi tetap terus ingin ada perjuangannya untuk Rasulullah ya Bun ya. Selalu dipikirkan kan dakwah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC dimanapun Mitra berada, senang sekali rasanya saya Zoma Safita bisa menemani Mitra JC semua dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Kalau di episode kemarin Mitra JC kita membahas nih, episode sebelumnya adalah tentang bagaimana kehidupan dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid kemudian menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini di episode yang spesial kali ini tentunya Bunda Fatia akan membahas tentang bagaimana kehidupan dari Ibunda Khadijah binti Khuwailid bersama dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua mitra, baik yang belum berumah tangga maupun yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga atau ibadah sepanjang dan seusia atau seumur hidup begitu Mitra JC ya. Dan tentunya alhamdulillah atas izin Allah kita semua dapat berjumpa kembali dalam program yang sangat dirindukan dan dinantikan. Dan tak lupa juga di tengah aktivitas Mitra JC tentu salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja Mitra JC sudah hadir di studio JC TV Bunda Fatia yang akan menemani kita dan akan membahas tentang bagaimana kehidupan Ibunda Khadijah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di episode sebelumnya lumayan nih antusiasnya Bun, lumayan ramai juga respon-responnya dari Mitra JC, dan ternyata juga ini menjadi satu hal baru gitu ya Bun, yang baru diketahui bagaimana Ibunda Khadijah ini sangat menjaga kesuciannya, akhirnya menikah dengan Rasulullah. Dan kita ketahui bersama mungkin ya Bun ya beberapa kejadian-kejadian besar yang mungkin itu pertama kali bagi Rasulullah yang dijalani bersama Ibunda Khadijah. Bahkan cintanya, aduh kayaknya Masya Allah sekali ya Bunda, romantismenya dan lain sebagainya. Tentu tidak hanya yang manis-manis, tapi banyak perjuangan di dalamnya. Sebelum kita bahas ya Bun, seperti biasa Bunda akan menyapa mitra terlebih dahulu. Makasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, as-sabiquna as-sabiqun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin, ila akhiri al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahli al-jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyah bintu Muzakhim imra'atu Fir'aun, rawahu Ahmad. Sebaik-baik wanita ahli syurga itu adalah Ibunda Khadijah, Sayyidah Ibunda Khadijah binti Khuwailid, anaknya Rasulullah Fatimah binti Muhammad, Ibu Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzakhim, istri daripada Fir'aun. Iya Bunda. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Apa kabar Mitra JC? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kak Zoma juga. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan obrolan kita menjadi bermanfaat buat kita berdua. Amin. Dan juga buat Mitra JIC di ruang dengarnya. Iya Bunda. Dan alhamdulillah juga mudah-mudahan yang Allah kasih sakit, Allah beri ujian sakit, Allah sembuhkan. Amin. Kita yang menjadi ibu rumah tangga, menjadi gadis, ya, menjadi wanita, menjadi seorang wanita yang menghamba hanya kepada Allah, menugaskan dirinya, menfungsikan dirinya sesuai dengan hamba yang soleh, ya, dan solehah. Amin, Dan mudah-mudahan semua Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Seperti itu. Indah sekali ya Bun ya doanya, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan tentu bagi para muslimah ya Bun, sebagaimana apapun statusnya sebagai anak, istri maupun sebagai orang tua, semoga senantiasa tetap istiqomah selalu di jalan Allah. Amin. Seperti Amin. ini Bun ya. Ya. Mungkin pertama kali nih Bun, yang paling masyhur terdengar, yang paling sering kita juga dengar di sejarah kehidupan dari Ibunda Khadijah dan juga Rasulullah, banyak pengorbanan. Betul. Salah satunya di mana wahyu pertama ya Bun ya, yang turun memang ditemanilah di situ ada Ibunda Khadijah. Nah, betul. Bun, seperti apa sih sebenarnya kehidupannya? Karena kan pasti tidak hanya romantisme cinta yang manis saja, tetapi juga banyak perjuangan di dalamnya. Seperti apa Bunda? Baik. Kemarin kan pertemuan dengan izin Allah dari figur At-Tahirah, wanita yang disucikan, dengan figur seorang Rasul, seorang Muhammad muda dengan Al-Amin, ya. Nah, ketika sudah menikah dalam rumah tangga, Rasulullah itu berada di rumahnya Khadijah, ya, di rumah Khadijah. Dan awal-awal daripada kehidupan beliau luar biasa, ya. Rasulullah merasa bahwa dirinya lengkap. Iya, Bunda. Ibunda Khadijah merasa bahwa dirinya sebagai wanita juga sangat lengkap. Karena idaman hatinya, ya, keinginan-keinginan untuk bersama dengan ciri-ciri atau dengan seorang suami yang memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki tutur kata yang baik dan seterusnya, pengasih, ya, penolong, itu tercapai gitu. Tentu itu bukan kebetulan, itu pasti karena izinnya Allah. Nah, dalam perjalanan itu ternyata Ibunda Khadijah ini dikatakan oleh Rasulullah, oleh Ibnu Abbas, Ibunda Khadijah ini adalah wanita yang subur. Masya Allah. Umurnya 40 tahun, ya. Iya Bunda. Tapi dalam rentang waktu 15 tahun sebelum Rasulullah diangkat jadi nubuah, bisa, ya, menjadi nabi, beliau itu kata Ibnu Abbas mengatakan beliau memberikan anak dengan izin Allah kepada Khadijah itu 6. Yang pertama adalah Al-Qasim, makanya dibilang Abul Qasim, ya, beliau, ya. Kemudian Ruqayyah, Zainab, kemudian Ummu Kulsum, Fatimah, yang terakhir itu Abdullah. Jadi 2 laki-laki dan 4 perempuan. Itu dalam jangka waktu kurang lebih 15 tahun. Jadi memang ketika kehidupannya bersama Bunda Khadijah dengan Rasulullah itu tidak langsung jadi Rasul, ya Bun, ya. Jadi ada rentang waktu 15 tahun itu. Kan, Nabi itu kan 40 tahunnya dari 25 ke 40 tahun kan 15 tahun. 15 tahun, iya Bunda. Nah, itu rentang waktu itu Allah memberikan kebahagiaan yang tiada tara kepada 2 orang ini. Rasulullah merasa bahagia karena beliau tidak punya kakak, tidak punya adik. Beliau bertemu dengan sosok wanita yang tahu bagaimana keinginannya, kemauannya, dan difahami itu, gitu loh. Mengayomi, melayani. Satu contoh aja kan, Zuma, ya. Sementara itu beliau masih melahirkan itu Abdullah. Itu setelah beliau jadi nabi, Rasulullah, nabi itu masih melahirkan, ya Bun. Nah, yang 5 ini melahirkan Ibunda Khadijah sebelum nubuah. Sebelum Rasulullah menjadi nabi. Sesudahnya Abdullah, gitu, ya. Anak ke-6-nya itu, ya Bun, ya. Anak ke-6-nya itu. Jadi walaupun itu ada yang bilang 6, ada yang bilang 7 gitu, ya. Tapi itu kita ambil dari hadis Ibnu Abbas, ya. Nah, itu bukan suatu bukan perkara mudah itu. Iya Bunda. Dalam usia seperti, walaupun beliau sangat orang kaya, banyak yang bantuin, tapi dalam sejarah menurut Ibnu Ishaq
bahwa ketika beliau melahirkan itu nggak diurus sama orang lain. Kalau Rasulullah kan diurus karena Halimatus Sa'diyah, Suwaibah sebelumnya gitu ya, Halimatus Sa'diyah. Jadi dalam sejarah dia menyusui Abdullah yang terakhir itu sendiri. Jadi benar-benar sendiri dengan Rasulullah berdua gitu. Iya, jadi benar-benar memfokuskan gitu ya Bun ya, merawat dan mendidik anak-anaknya langsung dan ya Bun. Itu Bun. kan bukan sesuatu yang mudah Kak Zuma. Iya, iya Bunda. Ya kan? Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah dan oleh Ibunda Khadijah. Iya. Rasulullah SAW bilang dengan sukacita. Rasulullah memiliki keluarga yang lengkap karena beliau walaupun banyak yang menyayangi itu bukan ibu dan bapaknya, ibunya ya. Iya. Dia punya anak dan kemudian kehidupan beliau dalam bisnisnya itu benar-benar menanjak selama 15 tahun. Terus berkali-kali melahirkan anak yang baik ini dan dalam sejarah antara walaupun Rasulullah itu sangat jadi apa yang tidak pernah Rasulullah dapat ketika masih muda, Allah berikan itu pada waktu dengan Ibunda Khadijah di masa-masa awal pernikahan sampai kepada akhirnya nanti. Tetapi di situ, ternyata cinta kasih itu betul kata Kak Zoma. Berumah tangga itu Allah uji. Ternyata laki-laki Abdullah dan Abul Qasim itu wafat masih bayi. Dua-duanya ya Bun ya. Dua-duanya. Dan itu sebelum nubuwah. Yang hidup adalah Ibunda Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, sama satu lagi tadi Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Iya. Dan itu sampai memeluk Islam ya. Nah, artinya kan Allah memberikan rasa bahwa bayangkan seorang anak laki-laki kan mau didambakan di zaman jahiliyah ya. Tapi Allah ambil anak laki-laki itu sehingga kesedihan itu ada bersamaan tentu sedih lah sebenarnya karena ingin punya anak laki-laki dan sebagainya, tentu itu ada. Tapi itu tidak mengurangi kesedihan ya atau diuji oleh Allah itu bukannya menambahin tapi menambah dekatnya mereka berdua dalam susah dan senangnya atas kehilangan tersebut ya Bun ya. Dan Ibunda Khadijah ini adalah dari tahun pertama tuh ketika beliau tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat suka kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu bundaknya, pembantunya Ibunda Khadijah. Tidak pakai ngomong lagi, dia tahu kalau suaminya suka. Dia merdekakan itu menjadi Maula Khadijah. Kalau dimerdekakan kan Maula ya. Diserahkan kepada Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah. Zaid bin Harisah. Dan ketika Rasulullah juga ingin Ali berada dalam keluarganya, Ibunda Khadijah mengiyakan. Jadi Ali diboyong, Zaid bin Harisah menemani Rasulullah itu sampai besar. Sampai pada suatu hari kedalaman beliau itu ketika terjadi pacaklik, satu contoh ya, itu banyak dibantu kan karena memang bisnisnya beliau. Jadi di antara sekian dalam sejarah itu kalau dalam buku ini kita ambil dalam sabuk kita, namanya An-Nisa Mubasysyirat bil Jannah. Wanita-wanita yang diberi kabar masuk surga. Nah, dari Ahmad Khalil Jam'ah ya. Maka itu yang datang itu adalah ibu susu Rasulullah itu. Itu sudah dengan Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah itu tahu betul ya masa lalunya Rasulullah, siapa yang punya kekhususan di hati Rasulullah, yang pernah membantu Rasulullah gitu. Tahu ketika datang Halimatus Sa'diyah pulang tuh dikasih air dan 20 kambing dibawa pulang ke kampungnya. Suwaibah juga begitu. Suwaibah begitu menghargai Rasul, menghargai Ibunda Khadijah pun juga menghormati Suwaibah. Jadi apa yang dicintai Rasulullah dia cintai. Apa keinginan Rasulullah tidak pakai ngotot-ngotot dia kasih. Bun, jadi inget ya, ada satu riwayat juga yang memang Rasulullah kan Allah menyampaikan salam langsung ya Bun ya. Dan itu yang tadi Bunda Fathia sampaikan, semua bentuk dukungan kepada Rasulullah. Yang punya tempat di hati Rasulullah pun ikut disayangi dan dicintai oleh Ibunda Khadijah. Saking istimewanya perempuan ini ya Bun ya. Masya Allah.
perempuan yang luar biasa, Iya, Bunda. makanya dan memang disediakan oleh Allah untuk beliau. Karena Allah tahu ke depannya Ya Allah. beliau itu tidak akan sulit, tidak akan apa, cinta dan romantisme dalam rumah tangga itu tidak akan selalu baik-baik saja gitu ya. Nah, awal-awalnya tuh sudah kehilangan 2 anak Iya, ya kan. Bunda. Tapi membackup lah Ibunda Khadijah bagaimana dia tetap melahirkan, tetap dia mensupport Rasulullah, apa keinginan Rasulullah itu ada Iya, dan Bunda. sebagainya. Dalam kondisi seperti itu melahirkan lagi dan sebagainya. Nah, memang betul ketika beliau gitu ya, Rasulullah ini dalam posisi yang posisi dengan Ibunda Khadijah, betul tadi beliau adalah laki-laki yang baru pertama kali Iya. ya. Sementara Ibunda Khadijah adalah kematangan luar biasa, 40 dengan pengalamannya luar biasa. Dia memahami betul gitu loh. Ya Allah. Bahwa dia siap betul dirinya kalau dia itu ibaratnya memiliki seorang suami usia 25 tahun berondong ya, tetapi luar biasa akhlaknya. Iya. Sehingga tidak ada lagi tuntutan-tuntutan yang Betul. aneh-aneh. Betul, Bun. Gitu loh. Sehingga apapun omongannya Rasulullah juga, apapun apa yang dikatakan oleh Rasulullah juga, keinginan-keinginan Rasul juga dipenuhi gitu ya. Betul. Seperti itu. Iya, Bunda. Nah, sehingga Rasulullah sudah mengatakan begini, beliau mengatakan inni ruziqtu hubbaha. Aku ini diberikan anugerah rezeki cintanya. Masya Allah. Jadi cintanya itu tanpa pamrih gitu loh. Pelayanannya juga tanpa reserve gitu. Peran dan fungsinya dia harus melahirkan sampai usia 50 tahun itu dengan anak yang masih kecil-kecil itu luar biasa. Itu kesenangan Rasul, dia lakukan itu. Dia memberi kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, dia lakukan itu. Dia pengen ada di situ Ali dan saya, dia lakukan itu. Apalagi dengan anak-anaknya, dia besarkan berdua tanpa pengasuh yang lain. Jadi menikmati sekali selama 15 tahun itu. Iya, Bunda. Ya, Betul. dengan Khadijah. Nah, ini yang masuk tadi hadis ya. Kita belum sampai kepada hadis. Iya, Bunda. Ketika pada saat Rasulullah udah mulai mendekati umur 40 tahun, Kak Zoma, Iya, Bun. kematangan seorang laki-laki spiritualnya, Allah berikan kenikmatan di situ, Allah berikan istri yang soleh, Allah berikan kehidupan harta, kehidupan yang banyak kan, anak-anak yang banyak, hartanya semakin berlimpah karena hanya 1-2 orang yang punya yang konglomerat dan tajir pada waktu itu, termasuk Khadijah dan Rasulullah. Itu kaya luar biasa pada waktu itu. Setelah menikah mungkin makin melebar bisnisnya ya, Bun ya. Karyawannya ini ya semakin luar bertambah. biasa, ya. Apalagi Rasulullah kan orang yang pintar memanage ya. Jadi dengan luar biasanya beliau mengatur itu. Kemudian dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus fitrah tauhidnya, fitrah kenubuannya itu muncul gitu. Dan di zaman dulu ada seorang laki-laki yang sudah dewasa, matang, ingin kesendiriannya, mengetahui hakikat dari kehidupan, dia selalu menyepi. Jadi kebiasaan orang dulu Kak Zuma itu, termasuk Rasulullah itu sering ke Gua Hira kan, menyepi dan sebagainya di sana. Benar. Kenapa? Karena ada awal-awal pertama sebelum beliau mendapatkan wahyu itu, beliau sering memimpi. Mimpi itu fajar menyingsing, gitu. Mimpi lagi, diulang lagi, gitu, diulang lagi sampai kemudian kalau beliau jalan, itu ada suara-suara yang tidak terdengar, ada makhluk-makhluk lain yang juga menyapa, sehingga makhluk-makhluk itu maksudnya ya bu pohon, ya burung, kan banyak sekali yang ini, itu menyapa Rasul dalam kesendiriannya. Sampai kemudian pada suatu hari beliau mendapati, Ibunda Khadijah itu mendapati suaminya tuh nggak ada di rumah, di tempat tidurnya. Apa yang dilakukan? Kalau kita langsung kemana sih? Nggak bilang-bilang gitu ya, Bun ya? nggak menghargai. Iya. Seorang Khadijah apa? Pasti dia tahu. Pasti suamiku itu ke Gua Hira. Jadi berbulan malam itu di Gua Hira, kadang pulang kadang enggak. Kalau mamanya tidak pulang, beliau yang ke Gua Hira.
Coba bayangkan perjalanan Mekah ke Gua Hira tuh berapa jam? Insya Allah, iya Kan benar sama kan kita Bun. umroh ya? Iya. Coba lihat. Sekarang mau udah bagus, dulu apa kabar ya Bun ya? Ya Allah, dulu mah lewatnya bukan lewat Iya, begitu. iya Bunda. Sekarang aja bagus aja. Kita ke situ berapa kilometer dan berapa jam pakai mobil. Pakai mobil. Naik ke atas itu sekarang udah bagus. walaupun Iya, capek. betul betul. Tapi dulu kan Oh Allah Bunda, ya. gak kebayang. Dan usianya beliau itu 50 ke atas loh. Melahirkan anak ya Bun ya. Iya. Udah masih dengan punya kesibukannya, tetap nyamperin suaminya. anak, membawa makanan. Ya Allah. Ya. Dan itu beliau lakukan. Ketika tidak ada, tahu oh ini pasti ke Gua Hira. Iya. Tidak protes gitu. Beliau sangat tahu apa ya pikiran-pikiran keinginan Rasul, kesukaan Rasul itu tahu. Bahkan ketika tidak ada di rumah juga tanpa mungkin Rasulullah tidak mau ingin mengganggu istrinya gitu ya. Iya, iya. Itu dia lakukan dan dia tahu oh dia lagi ada di Gua Hira. Betul ada di Gua Hira. Makanya ketika masuk di situ beliau apa ya curhat itu. Ketika curhat, aku mimpi ini, kok ada suara-suara ya di situ. Aku khawatir terhadap diriku, kata Rasulullah. Jadi kalau kata kita, aku ini takut gila, kok dengar suara, ini semuanya pak aku dan sebagainya, kan sebelum-sebelumnya ya. Apa kata beliau datang? Wahai suamiku, tidak mungkin engkau dicelakakan oleh Tuhanmu, oleh Allah. Karena engkau adalah laki-laki seorang yang sangat baik, suka menolong. Engkau ini orang yang mau menjadi beban bagi orang lain. Engkau ini merajut ukhuwah dalam ini tidak akan terjadi apapun. Jadi penenang luar biasa. Kalau ada apa-apa tuh selalu tuh curhatnya ke Bunda Khadijah tenang gitu. Iya. Jadi makanya mimpi Fajar menyingsing itu dengan seperti itu Khadijah jadi menjadi penenang. Kalau pulang ke rumah dia cerita gelisah dan sebagainya seperti itu. Insya Allah ya Bun ya, ini spek istrinya benar-benar yang tinggi banget ya Bun ya. Artinya memang segala apapun yang terjadi pada suaminya didukung, didengarkan, juga diberikan makanan dan kasih sayang serta perhatian sebagai seorang istri, dan sampai pada bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu di Gua Hira itu ya Bun ya. Itu kan ketika ke Gua Hira itu kan pernah hadis Rasulullah yang disampaikan oleh At-Tabrani ya. Iya Bunda. Tabrani. Jadi ketika beliau bawa dalamnya itu, kalau di At-Tabrani itu perawatannya begini periwayatannya. Ja'a Jibrilu ilan Nabi. Jadi ketika datang Jibril kepada Nabi, dia menginformasikan ternyata Khadijah itu sudah berangkat dari rumah tuh. Dia bilang begini, hadhihi Khadijah ya Rasulullah. Qad ja'at bihais fi ghazawatiha. Dia datang dengan membawa hais, bubur dari gandum ya, kan kesukaan Rasul tuh. Untuk ketemu denganmu, memberi makan itu. Lalu dia bilang gini, katakan kepadanya nanti kalau datang, innallaha yuqri'ukas salam. Ini yang karena tadi ya. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah, bahwa Allah memberi salam kepada dia. Ya, kemudian dan dalam hadis yang lain, dan juga salamkan salamku kepada dia. Lalu ketika datang, tahu Jibril datang, dia mengatakan, Jibril mengasih tahu kepadaku wahai istriku bahwa engkau membawa bubur hais ya, bubur dari gandum untukku. Dan dia mengatakan, Allah yuqri'ukas salam. Allah memberi salam padamu. Coba bayangin, Allah memberi salam. Langsung ya Bun ya. Ya Allah. Allah memberi salam kepadamu, hai istriku. Jawabannya seorang yang sangat cerdas, yang sangat paham, yang sangat tahu ilmunya, yang sangat bijak. Dia bilang apa? Huwas salam. Sebenarnya keselamatan itu sumbernya dari dia, Allah. Wa minahus salam. Dan darinya juga keselamatan. Terus kemudian wa ala Jibril assalam, dan kepada Jibril kesejahteraan. Sampai dalam hadis Rasulullah, wa minkas salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan salam juga untukmu wahai suamiku, rahmat Allah wa rahmatullahi wa barakatuh, dan keberkahan Allah juga kepadamu. Ya Allah. Itu kan jawaban seorang wanita ya yang luar biasa. Nggak jingkrak-jingkrak.
Enggak, cerdasnya, Iya. tenangnya, dan perhatiannya itu semuanya ya Bunda, cara menjawabnya, kelembutannya. Iya. Bayangkan ya, kalau dalam Bukhari dan Muslim Iya itu, Bunda. beliau datang tuh bukan hanya sekali. Di tempat yang lain periwayatannya, beliau membawa ma'ahu inaun, ada inaun atau ta'amun atau syarabun. Dia membawa lauk pauk, membawa makan, membawa nasi lah, karbo, dan dia membawa air minum. Jadi berarti kan nggak sekali. Iya Bunda. Ya kan? Dan kalau menurut Anas, ya dari riwayat Anas, ketika ada dalam rumah juga Rasulullah, Khadijah ada di sampingnya, Jibril datang, Jibril mengucap salam kepada beliau. Itu di rumahnya. Kalau ini kan ketika di goa ya. Iya. Jadi jauh sebelum ibunda Khadijah itu wafat, kabar-kabar bahwa An-Nisa mubasyirat bil jannah, ada kabar-kabar tentang dirinya di apa namanya, digembirakan dengan surga, itu sudah kelihatan. Karena apa? Yang dilakukan beliau itu luar biasa. Usia yang sudah tidak muda lagi, tapi mau dia. Kan sebenarnya bisa aja budaknya suruh nyuruh kan, bisa aja sebenarnya orang lain suruh, dia orang kaya kok gitu. Tapi dia lakukan itu sendiri, walaupun mungkin ada yang membawa ya, tapi dia lakukan naik ke atas. Kan bisa dinaikin ke atas, kan semua bisa ke sana nggak kemarin? Iya, iya Bun. Ya kan, artinya surga itu sebenarnya bisa masuk pada siapapun, bahkan memberi makan suami, gitu kan? Iya. Memberi apa namanya, mengantarkan makan suami, memberi makan, itu kan pekerjaan perempuan biasa sebenarnya Kak Zoma, betul nggak? Iya. Ya memang pelayanan ya Bun ya. Pelayanan. Tapi kenapa dengan itu kemudian Allah meridhai dia? Tentu bukan hanya sekedar masaknya, tapi support dia, betul. sampai dia memberikan kebahagiaan pada Rasulullah dengan anak-anaknya, dia tidak rewel dan sebagainya ya. Itu sesuatu yang sederhana kan, ngasih makan, ngasih pelayanan, betul, mengantarkan. Kalau kita dulu di kampung nenek kan mengantarkan makanan ke sawah, atau ke kebun dan sebagainya. Itu wabisyirha fi baitin fil jannah, diberi kabar gembira dengan surga. Itu masih hidup orangnya. Iya Bun. Gitu ya. Nah, juga Mitra Jaisi di rumah, apa namanya, ketika datang tanda-tanda itu, lalu kemudian turun wahyu ya, 17 Ramadan kan wahyu itu turun. Iya betul Bun. Rasulullah kemudian malaikat Jibril itu memperlihatkan wujud aslinya dengan sayapnya, kemudian datang dan membaca Iqra. Bayangkan sepi-sepi gitu ya. Tiba-tiba gitu ya Bun ya. Disuruh baca Iqra. Iqra Muhammad terus. Rasulullah mau baca apa? Orang dia tidak punya ilmu. Ya kan? Karena Nabi Adam aja kan tahu ilmu membacakan berita asma ya, asma'ihim itu kan yang melebihi malaikat dan jin itu kan karena dikasih ilmu sama Allah. Iya. Ya kan? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana kan? Nah, Rasulullah juga sama. Beliau sangat tahu bahwa keadaan masyarakatnya nggak baik-baik aja. Banyak kehidupan yang tidak benar, ya. Bagaimana wanita dan sebagainya. Tapi beliau tidak mengerti mulainya dari mana gitu. Maka kita bilang Iqra, baca. Apa yang bilang sambil gemetaran, ma ana biqari. Kan dia cerita beliau begitu. Aku tidak pernah baca apa. Aku harus baca apa? Ini siapa gitu kan. Bacalah kemudian 961 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ketika suruh baca dengan nama Allah yang menciptakan kamu, Rasulullah tuh kaget ya Bun ya. Bener-bener shock ya Bun ya. Iya, jadi dia menginformasikan siapa sebenarnya Rasul dan manusia kan. Iya. Dari mana dia asalnya? Iya Bunda. Siapa yang menciptakan? Itu kan bahasa Rabbuka akram. Allamal insana malam yang mengajarkan manusia dengan apa yang tidak dia ketahui dengan perantaraan qalam. Itu langsung pulang Rasulullah. Pulang sampai di rumah langsung mengetok istrinya, lagi-lagi Bunda Khadijah tenang sekali.
seolah-olah beliau udah sama Allah itu diberikan sebuah pemahaman, Iya, sebuah kesiapan ya Bun ya. inspirasi, sebuah kesiapan. Dia siap, beliau siap, Kak Zoma. Karena apa? Karena beliau sering mendengar kitab-kitab yang dibacakan oleh Waraqah bin Naufal, sepupunya, anak pamannya kan. Iya, iya, iya. Transkrip-transkrip kuno Iya, yang Bun. sudah dilupakan dan tidak ada orang yang jadi yang asli itu ada bahwa akan datang dari Hijaz ini seorang nabi. Dan ciri-ciri itu dikatakan Ibnu Naufal tuh bahwa ini ciri-cirinya begini-begini. Ibunda Khadijah itu paham itu. Iya, Bun. Jadi Bunda Khadijah itu bukan tiba-tiba karena Rasulullah Muhammad tuh kayak pintar atau mungkin ganteng, bukan. Iya. Beliau tahu bahwa ini akan menjadi suamiku yang luar biasa di Mesir. Jadi ketika Iya, Bunda. terjadi itu dia pulang. Ketika pulang dia bilang apa? Datang ketok, selimuti aku istriku, selimuti aku. Itu diselimuti, dideketin, nggak ditinggal sama Ibunda Khadijah, nggak ditinggal, didekap ya sama ini. Dan nggak ditanya-tanya dulu ya Bun Nggak ya? ditanya. Kondisi Suruh lagi kayak selimuti gitu. aja. Tapi ketika memang mengadu Rasulullah, lalu bilang, aku khawatir terhadap diriku. Tadi aku mendapatkan wahyu, cerita dia. Pulang, kalau dalam Az-Zahabi, pulang itu semua makhluk, semua pohon, semua batu, pasir itu mengucap salam sama dia. Masya Allah. Coba bayangkan ya, nggak bisa ini ya. Iya Bunda. Mengucap salam kepada Rasulullah, seorang manusia teladan umat yang akan merubah dunia dari kejahiliahan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang bertauhid kepada Allah. Iya Bunda. Dan mulainya dari Rasulullah. Sampai kata beliau lagi, ya wahai suamiku, sambil kalau selimutin sambil nggak didengerin, nggak ditinggal. Kalau kita mungkin datang-datang ini lagi, tinggal ngapain. Iya, ditemenin ya Bun ya. Dia bilang, wahai Rasulullah, tidak akan pernah mencelakakanmu Allah. Kamu itu penyambung silaturahim. Kamu ini laki-laki yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kamu ini pemegang amanah. Kamu itu lembut. Tidak akan apa-apa. Tenanglah. Fokuslah kamu. Jangan fokus kepada orang lain. Fokuslah dengan apa yang terjadi padamu. Tenang Rasulullah. Seperti itu ya figur beliau. Jadi di samping heroiknya dia harus nantar makanan yang luar biasa jauhnya, tapi perlakuan beliau ketika Rasulullah datang ke rumahnya, apalagi nanti ketika mendapatkan buli-buli ya dari musuh-musuhnya tuh, itu tidak pernah absen Ibunda Khadijah ini, tidak pernah absen untuk mendampingi, mensupport ya dengan segala apa yang dia punya. Iya Bunda. Nah ini kemudian apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah? Sesudah tenang, dia bilang, yuk kita ke anak paman, Waraqah. Usianya udah tua Kak Zoma, dia buta. Dia tahu membawa suami itu untuk berkonsultasi kepada orang yang mengerti. Iya. Itu salah satu ciri dari Bunda Khadijah. Iya, cerdasnya di situ ya Bun ya. Gitu loh. Dia tahu harus kemana. Dia nggak ngomelin suaminya, kalau ini kan suka diomelin. Kalau sekarang iya. Makanya jangan ini gitu kan. Kalau nggak, beliau tahu, beliau sadar banget bahwa ini baru dimulai suamiku ini. Dia datanglah Ke Waraqah itu ya Bun ya. Yang pada waktu kemarin meminang kan, termasuk bapaknya dan bahkan hadir di situ. Hadir di situ. Dan bilang, wahai anak pamanku, saudaraku ini mau bicara, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Maka cobalah, bagaimana menurutmu? Terus dia nanya sama Rasulullah, apa yang kau lihat? Saudaraku, apa yang kau lihat? Cerita Rasulullah, bagaimana bertemu, bagaimana semua makhluk-makhluk memberi salam, bagaimana dia mimpi fajar menyingsing, tiba-tiba ada sosok yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, cerita gitu. Apa kata beliau? Itu adalah namus. Namus itu apa? Jibril. Itu adalah malaikat Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa, yang dulu datang kepada Nabi Isa. Itu kan ada di kitabnya itu. Iya, dan datang kepada Nabi Muhammad. Kalau seandainya nanti, kata beliau, kalau seandainya nanti pada waktunya kamu diusir
oleh umatmu, aku ada. Aku akan menjadi penolong yang sebaik-baiknya kepadamu. Sampai dia bilang, aku diusir, Rasulullah. Iya ya Bun. Tapi Waroko udah tahu ya Bun ya itu ya. Iya, karena kata ini, iya. Karena penggambarannya, setiap Jibril turun, kemudian memberikan misi risalah tauhid ini untuk umat manusia, pasti ada yang yang tidak menyukai. Dan itu terjadi pengusiran, terjadi pembulian, dan sebagainya. Ada ya tidak penerimaan, ya Bun ya, adanya pertentangan, adanya penghambatan terhadap risalah untuk disebarkan gitu ya. Program-program dakwahnya dihambat dan sebagainya gitu ya. Bagaimana orang mau bermakrifat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, luar biasa dihambatnya gitu. Nah itu pengalaman Rasul ya, secara realitas bahwa apa yang terjadi itu akan terjadi pula kepada Rasulullah. Ketika terjadi itu kepada nabi-nabi sebelumnya. Iya Bunda. Nah, Ibunda Khadijah itu luar biasa tahunya ya, bahwa ternyata beliau sudah banyak membaca buku-buku itu, transkrip itu dari anak pamannya. Dan dia salah satu istri yang luar biasa cerdasan, dia membawa berkonsultasi kepada ahlinya. Yang bisa menjawab itu hanya anak pamanku. Iya betul. Kalau mungkin ke yang lain responnya akan berbeda ya Bun ya. Gila. Iya, disangkain gila. Apa sih maksudnya gitu ya Bun ya. Tapi Masya Allah Bunda Khadijah sudah menenangkan, akhirnya membawa pada yang memang memahami situasi itu ya Bun ya. Beliau sudah punya ilmunya dari kabar-kabar itu gitu loh. Beliau tahu ciri-cirinya itu kok ada di, makanya kan kata Rasulullah, kata Allah, mereka mengenal Muhammad sama seperti mengenal anak-anak mereka. Ciri-cirinya tuh udah tahu. Ciri-cirinya Ibunda Khadijah tahu ciri-ciri suaminya. Dan Warqa bin Naufal, Buhairah ya, waktu beliau ke mana berdagang gitu kan. Buhairah kan memberikan bahwa ada tanda kenabian yang duduk di pohon itu gitu. Itu adalah Ibunda Khadijah tahu itu. Cuman momennya aja dia nggak tahu. Nah sekarang terjadi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya sudah tenang. Kemudian Az-Zahabi bilang, Az-Zahabi ulama sejarah. Rasulullah kepada Khadijah ingin tahu jawaban Khadijah. Dia bilang, wahai istriku, bagaimana pendapatmu? Ini bahasanya. Setelah tahu bahwa dia jadi nabi dan rasul, berdakwah dia kepada Khadijah. Katanya bilang, apa pendapatmu? Kata Imam Az-Zuhri ini, ya. Apa pendapatmu tentang mimpiku yang pernah aku ceritakan kepadamu? Kemudian tentang malaikat Jibril yang mengatakan bahwa aku diutus untuk menjadi nabi. Dan sekarang Jibril sudah datang memberikan wahyu kepadaku. Apa pendapatmu? Itu kata-kata Rasulullah kepada Ibunda Khadijah setelah tenang gitu ya. Karena biar bagaimanapun keluarga yang paling harus lebih dahulu dong. Betul. Gak mungkin kan menjadi miniatur dari kedua dan contoh itu harus keluarga. Betul, circle utamanya ya Bunda. Makanya kan wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan dulu keluarga inti yang terdekat, tetangga-tetangga yang terdekat gitu ya. Baru apa jawab Khadijah? Bergembiralah wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan membuat engkau celaka. Ya, Allah tidak akan membuat apapun kecuali kebaikan padamu. Membenarkannya luar biasa ya. Bahasa penenangnya itu indah banget ya Bun ya. Dia bilang, terimalah itu. Ya, terimalah apa yang datang kepada engkau dari Allah. Karena itu adalah kebenaran. Dan Allah tidak akan mencelakakanmu. Tidak akan mencelakakanmu. Itu kata-kata itu diulang lagi. Emang kalau orang udah dalam keadaan gelisah itu kan memang harus butuh penenang. Siapa diri kita? Betul. Siapa ini kan harus diingatkan. Bukan berarti dirinya Rasulullah nggak ingat dirinya tuh baik gitu ya. Alamin. Tapi memang butuh orang lain untuk memberikan support kata-kata yang baik. Dan Ibunda Khadijah itu ada di situ perannya ya Bunda. Luar biasa. Dia bahasanya kan bergembiralah. Tidak akan mungkin engkau tercelakakan. Terimalah itu dari Tuhanmu. Dan itu adalah kebaikan. Kalau dalam bahasa Al-Quran,
Al-haqqu bir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datang kepadamu itu adalah dari Tuhanmu. Jangan ragu-ragu. Ibunda Khadijah tidak pernah punya perasaan ragu-ragu apapun. Makanya beliau itu termasuk wanita yang paling pertama masuk Islam. Islam dan siddiqah ya. Iya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah siddiqah. Nggak pernah ragu-ragu beliau. Tidak pernah ngobrol kok begini kok begini, enggak. Jadi itu yang Rasulullah ingin meyakinkan bagaimana pendapat, karena itu berpengaruh nanti terhadap perjuangan ke depan. Iya. Dia sudah mulai tahu kan Rasulullah bagaimana nanti menghadapi ini. Lalu kemudian apa? Rasulullah kemudian ngobrol dengan anak-anaknya yang hidup, dengan Fatimah, ngobrol dengan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, semuanya mereka itu adalah menjadi pengikut yang setia, beriman kepada Allah, beriman kepada bapaknya sebagai Rasul. Dalam sejarah tidak ada ya yang bermaksiat ya. Itu seperti keluarga Nabiullah Ibrahim. Kan semuanya terjaga ya Bunda. Terjaga semua. Dan itu juga refleksi kalimatnya mirip dengan kalau Bunda Khadijah, Allah pasti tidak akan mencelakakanmu. Sama dengan bagaimana Ibunda Hajar yang melepas Nabi Ibrahim pergi, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Masya Allah pun. Dengan timing waktu yang jauh berbeda, tetapi nuansa ujiannya hampir sama, walaupun berbeda skenario-nya gitu. Dengan masing-masing ujiannya ya Bunda. Dengan masing-masing ujiannya di zamannya. Iya betul Bunda. Makanya ketika Allah mengatakan afdalu nisa'i ahli jannah Khadijah dulu, kata Rasulullah sebaik-baik wanita ahli surga itu adalah Khadijah binti Khuwailid, baru Fatimah, baru Maryam, baru karena memang jaraknya itu jauh ya. Iya Bunda. Itu Ibunda Khadijah. Karena Khadijah itu adalah apa? Wanita yang paripurna untuk seorang istri. Betul. Di tengah selama kurang lebih 600 tahun dari sejak Nabi Isa ya, yang sudah mulai diobrak-abrik atau dirubah-rubah ininya. Kalau kepada milahnya kepada Nabi Ibrahim kurang lebih 5.000 tahun jauh. Itu masyarakat sudah tidak jelas lagi. Ketika ke Mekah juga udah banyak berhala di dalamnya. Dia mempunyai ritual masing-masing mereka kabilah-kabilah di Mekah, walaupun itu pada bulan-bulan haji ya. Udah nggak jelas. Gitu. Nah, beliau tahu bahwa Rasulullah ada di pundaknya itu. Bahwa beliau itu Khadijah sadar sekali bahwa kenapa dulu ya dalam sejarah kenapa Rasulullah itu lahir di Rabiul Awal. Kenapa Bunda? Ya Rasulullah kan hidup dilahirkan di tengah-tengah situasi sosial yang gelap, tidak bermoral, degradensi moral, perempuan tidak dihargai kan gitu kemarin ya. Rabiul Awal itu apa artinya kan? Rabi itu bunga, awal itu awal. Iya Bunda. Bunga kehidupan yang awal, yang dimulai lagi dari awal, setelah kehidupan yang dibawa para nabi dan rasul itu sudah mulai hilang dengan kemaksiatan, kesyirikan dan sebagainya. Jadi Rabiul Awal kelahirannya itu udah luar biasa ya. Itu kita belum cerita itu. Nah sekarang Rasulullah benar-benar menjadi apa? Menjadi satu-satunya Ibunda Aisyah itu, Ibunda Khadijah itu faham bahwa beliau menjadi satu-satunya seorang Rasul yang dipilih untuk bukan hanya kepada kabilahnya, kepada Bani Israel gitu misalnya, bukan, tapi kepada seluruh umat rahmatan lil alamin. Dimulai dari Mekah, nanti sampai ke Madinah, sampai ke kita hari ini. Iya Bunda, Masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Nah jadi ketika semuanya sudah wa anzir ashiratakal aqrabin, semua keluarganya sudah oke. Ali juga sama, Bunda. Zaid juga sama, karena memang tidak ada yang diragukan di Rasulullah, nggak pernah menjadi pribadi-pribadi yang mencurigakan ya. Semuanya transparan gitu ya, termasuk hatinya, akhlaknya, ucapannya tercermin gitu. Jadi yang paling dekat keluarganya semua adalah menjadi pengikut Rasulullah yang setia pada masanya gitu. Nah, Mitra Jaisi rahimakumullah,
kedermawanan beliau itu luar biasa. Ketika sudah beriman, dermawannya tambah ya. Iya, Bun. Tambah banget kedermawannya. Apa yang orang lain butuh, Ibunda Khadijah lakukan. Iya. Siapapun yang datang, apalagi yang dicintai Rasulullah, yang pernah punya masalah itu, seperti tadi dia katakan di awal-awalnya. Iya, Bunda. Rasulullah itu apa? Iya, Bun. Nah, ketika itu terjadi, itu kan hidup di Mekah tuh. Iya, Bunda. Kak Zoma kemarin tahu nggak bekas-bekas anunya? Iya. Tempatnya apa sekarang? Perpustakaan bukan? Perpustakaan. Iya, betul, Bun. Itu dulu rumahnya ya, Bun ya? Rumahnya Ibunda Khadijah kurang lebih 25 tahun. Bahkan Rasulullah sampai beliau hijrah, tinggal wafat ya, 3 tahun sebelum hijrah, beliau tetap di situ. Setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Tetap di situ. Jadi kata para ulama sejarah, rumahnya Ibunda Khadijah itu rumah yang penuh barokah. Orang-orangnya adalah orang-orang yang at-tahira, orang-orang yang suci, anak-anak yang suci. Karena dari situ pohon kehidupan la ilaha illallah, syajaratun thayyibah, itu berakar mulai, pendarannya dari rumah itu. Sehingga para ulama sejarah mengatakan rumahnya Ibunda Khadijah, rumah yang barokah itu mulia, yang mulia. Setelah Masjidil Haram, yang kedua adalah rumahnya Ibunda Khadijah. Insyaallah. Iya, Bunda. Dan akhirnya ini dibeli setelah Rasulullah wafat, ini dibeli oleh Abu Sufyan ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, dan dijadikan masjid dulu. Sekarang jadi perpustakaan. Sayang ya, pengennya itu harusnya itu utuh ya. Iya, betul. Sebagai artefak juga, sebagai sebuah sejarah. Jadi, nah, ini menunjukkan bahwa perjalanan dakwah beliau itu dimulai dari rumah masing-masing. Contoh terbaiknya gitu. Iya, Bunda. Nah, yang paling sangat krusial pada tahun kenabian ke-6, ke-7, ke-8, 5, 6, 7 lah ya, 6, 7 itu sebuah ujian yang paling mencekam dan paling kritis di zaman Rasulullah. Kenapa? Sudah banyak orang-orang yang mengikuti Rasul, anak-anak, para wanita, para budak, bahkan para bangsawan beberapa sudah mulai tertarik semua. Pada takut kan semua para dengkot Quraisy ini. Jadi dia membuat kita sepakati di Darun Nadwa. Siapa yang menjadi pengikut Muhammad jangan diurus, usir. Segitunya ya, Bun ya. Jadi pemboikotan ekonomi namanya. Tidak dibantu. Kalau kemarin kan masih dalam rumahnya di ini. Iya. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Ada kurang lebih 400-500 orang, termasuk keluarganya, bapaknya, istrinya, anaknya, yang lagi hamil. Itu berkumpul di Bukit Syi'ib. Karena semua terusir, tidak ada itu. Semua harta bendanya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar kan, Zoma? Iya, betul. Kurang lebih 400 orang, anak kecil, orang tua, ibu-ibu, suami, kan itu banyak. Semua ada yang makan daun-daunan yang ada makan apa saja yang sudah habis, ada yang melahirkan. Karena blokade ekonomi itu ya, Bun ya? Karena ada yang sakit dan sebagainya. Itu nggak mau tahu keluarganya. Siapa yang menjadi pendana yang paling luar biasa? Ibunda Khadijah. Dari sekian banyak hasil bisnisnya itu ya, Bun. Jadi ternyata Allah sudah menskenariokan takdirnya ya. Takdir. Begitu banyaknya harta orang pilihan, orang tajir, Allah mempersiapkan itu untuk sebuah episode yang sangat kritis, mencekam, dan kejahatan kemanusiaan pada waktu itu. Bayangkan, nangis apa pada orang lewat-lewat, anaknya paling cuek aja. Sampai aturannya itu ditaruh di Mekah. Jadi bagi siapapun yang mengikuti Rasulullah ya, Bun ya, maka terusirlah dari orang-orang termasuk tidak mendapatkan kesehatan, fasilitas kesehatan. Tidak dibantu. Tidak dibantu. Tidak dibantu untuk apa? Ya kalau anaknya nggak dibantu sama bapaknya yang kaya, Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain, Abu Sufyan dulu ya, walaupun nanti Abu Sufyan masuk Islam. Apalagi budak-budak mendapatkan penyiksaan kan, Bilal, ya kan? Kemudian Ammar bin Yasir,
yang belum kita lihat para syuhada pertama ya, Sumayyah dan Ammar, Yasin dan sebagainya. Itu semua kekejaman luar biasa. Sampai kemudian itu masuk ke Syi'i 3 tahun qadarullah begitu. Tapi apa yang dilakukan? Mereka tetap sabar Kak Zuma, bawa anak, bawa orang tua, bawa ini, sabar selama 3 tahun. Dia menggunakan rezeki Bunda Khadijah itu dipakai berdua dengan kebersamaan. Kesabaran itulah yang kelihatan itu sama keluarga-keluarga kafir Quraisy. Dia juga ada kasihan kan ngelihat anaknya di situ, ngelihat anunya di situ. Sampai dia bilang udahlah, nggak usah lah, udah berhenti aja lah. Udah kita sobek aja. Dia pulang, dia datang ke Ka'bah tuh mau nyobek aturan itu. Padahal tuh udah dimakan rayap itu aturannya. Cuman satu yang nggak dimakan rayapnya, Bismillah. Itu. Jadi sudah ini sendirinya. Akhirnya blokade itu berhenti. Blokade itu berhenti, semua seperti walaupun tetap ada intimidasi atau bully dan sebagainya ya. Maka semua hartanya Ibunda Khadijah dan Rasulullah selama 25 tahun yang dikumpulkan itu habis. Asetnya, hasil Semua bisnisnya habis, untuk membiayai tadi ya Bun ya. Membantu, mensupport perjalanan dakwah Rasulullah karena seperti itu. Betul Bun, artinya memang ujian ini kan besar sekali ya Bun ya. Dan bentuk dukungan Ibunda Khadijah tidak pernah habis, bahkan dari apa yang dibangun sedemikian rupa direlakan dan dilepaskan untuk membantu yang membutuhkan itu ratusan orang itu ya Bun ya. 3 tahun Kak Zuma. 3 tahun. Dan itu juga sahabat-sahabat yang juga punya uang juga habis semua, kelaparan semua. Ya Bunda. Tapi dengan kesabaran Allah memberikan pertolongan dengan menyobek atau melupakan atau membiarkan mereka tidak lagi seperti itu. Bun. Tapi waktu itu Ibunda Khadijah udah sakit-sakitan. Iya, berarti artinya tahun kelima itu di usia berapa ya Bun ya? Udah 62, 63 tahun. Di usia segitu ya Bun? Iya, 65 tahun beliau ini. Pas beliau wafat kan beliau sakit karena memang mengurus, ya namanya udah 65 tahun. Iya. Bunda sekarang kan juga udah mau kepala udah 6 gitu ya. Bisa merasakan bagaimana beliau tetap istiqomah, bagaimana beliau menjaga, beliau mencoba menenangkan Rasulullah. Beliau juga dengan Abu Thalib mencoba untuk bagaimana bisa dengan mereka-mereka yang ingin tidak suka terhadap perjuangan Rasul. Kan itu bukan persoalan hanya materi Kak Zuma. Kalau hanya materi kasih itu beban, tanggung jawab. Betul Bun. Bagaimana ke depan, karena orang udah beriman, beriman kepada Allah dan Rasul, dan wahyu-wahyu itu mulai turun terus kan. Jadi semakin ditarbiyah oleh Rasulullah ditarbiyah oleh Jibril, semakin faham gitu bahwa tanggung jawab, ujian dan cobaan itu ada. Dengan seiring keimanan mereka semakin baik loyalitasnya kepada Allah. Betul Bun, kalau dilihat memang di konten di Instagram atau di TikTok gitu ya Bun ya, kadang kan ada Ka'bah dengan perputaran tawafnya gitu ya Bun. Kalau dulu katanya Rasulullah bertanya, Khadijah siapa yang nanti percaya kepadaku, yang mengimani Islam. Ternyata sekarang sudah jutaan, banyak gitu ya Bun ya. Artinya memang perjuangan Rasulullah sampai dengan saat ini hidup ya Bun ya. Dan ada sekali yang kita kelupaan Kak Zuma. Bagaimana Ibunda Khadijah dan seluruh keluarganya itu adalah ahli ibadah. Insya Allah. Ketika beliau sudah menjadi pengikut Rasulullah, malaikat Jibril di tengah dataran tinggi datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril itu mengorek pasir ya. Lalu terpancarlah air. Dari air itulah malaikat Jibril kemudian berwudu kan. Diikutilah Rasulullah cara wudunya. Lalu kemudian malaikat Jibril kemudian mengajarkan sholat 2 rakaat, 2 ruku, 4 sujud. Iya Bun. Jadi awal-awal begitu. Diajarkan kepada Rasulullah doanya dan sebagainya. Sampai pulang ke rumah, beliau langsung kepada Khadijah, langsung beliau ambil tangan Khadijah pakai air, terus diajarin cara berwudu. Tangannya Rasulullah pakai tangannya Khadijah, tapi cara berwudunya langsung diajarin semua doanya, diajarin juga sholat. Dan ini Afifah Al-Kindi, temannya
temannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pamannya Rasulullah, paling muda, masih muda tapi belum masuk Islam awal-awalnya ya. Ketika ada di Mina, ini namanya dua orang ini kan teman nih, kalau kemana-mana gitu ya, ada teman. Dia nanya, siapa itu? Tuh datang seorang ibu tuh, seorang bapak-bapak datang ambil wudhu, sholat. Datang lagi ibu-ibu ambil wudhu yang sama juga ikut sholat. Datang lagi satu Ali. Dia datang, itu siapa? Kata Afif Akindi nih kepada, itu anak pamanku itu. Tahu dia bawa agama baru itu, katanya gitu. Namanya katanya Islam, namanya Muhammad bin Abdullah. Oh itu saudara kamu. Tiba-tiba Afif Akindi kemudian masuk Islam tuh Kak Zoma. Sampai dia mengatakan, kalau udah mantap Islamnya, kalau seandainya aku bisa masuk Islam pada waktu itu, maka aku ingin menjadi orang yang keempat untuk sholat dengan Rasulullah. Jadi beliau sholat itu pagi, subuh, dengan sore atau malam, ngumpet-ngumpet Kak Zoma. Ngumpet-ngumpet tuh ketahuan juga ya. Iya. Ngumpet-ngumpet itu. Jadi dua rakaat pagi, 2 rakaat malam. Dan Rasulullah mengajarkan itu kepada keluarganya. Sebelum ada Isra Mi'raj mendapatkan wahyu tentang sholat ya. Karena sholat tam itu kan nanti di Madinah. Tahun kedua Hijriah. Ya, Bunda. Jadi ibadah-ibadah itu juga dilakukan dan beliau adalah orang yang tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada Allah. Iya, Bunda. Seperti itu. Masya Allah. Nah, beliau kemudian sakit parah. Rasulullah sedih sampai bilang, engkau pasti tidak suka melihat aku seperti ini ya Khadijah. Jadi bagaimana Rasulullah? Karena sebelumnya Ibu Abu Thalib sudah meninggal di tahun itu. Oh iya, yang sejarah itu tahun kesedihan bagi Rasulullah ya Bun ya. Sebelumnya wafat. Di tengah begitu gencarnya kafir Quraisy itu menghalangi dakwah Rasul, ya, dengan segala macam kepada para umat yang lemah gitu ya. Ibnu Khadijah sakit. Jadi udah sedih pamannya. Karena pamannya tidak berhasil diislamkan gitu ya Bun ya. Betul. Dan bukan hanya soal sedih karena itu. Karena memang yang membackup itu adalah paman sama Ibnu Khadijah. Dan orang lain tidak bisa tidak sampai tangannya orang lain kepada Rasulullah gitu loh dengan dua orang ini. Tiba-tiba Khadijah sakit. Pakaian Khadijah itu udah lusuh-lusuh. Karena udah habis semua, dibagi-bagi semua. Udah sobek-sobek, udah tua gitu ya. Kemudian dia bilang, pasti engkau tidak suka melihat aku seperti ini kepadamu. Tapi yakinlah bahwa Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya, dan itu lebih baik bagi kita semua. Seperti itu. Kita mau ditinggalkan oleh orang ini. Ketika meninggal itu, mau meninggal, dia bilang ke Fatimah, anakku, tolong katakan kepada suamiku, kepada ayahmu. Itu satu-satunya permintaan dan tuntutan yang sebelumnya tidak pernah. Aku ingin kalau aku wafat, gamisnya yang dipakai oleh Rasulullah menjadi kain kafanku. Itu nggak minta langsung kepada Rasulullah, katanya aku malu meminta kepada Rasulullah. Minta ke anaknya ya Bun ya. Melalui anaknya. Iya. Luar biasa kan? Beliau tidak pernah menuntut apapun kepada Rasulullah. Bahkan ketika dalam masa seperti itu beliau minta itu, beliau nggak mau. Beliau malu, lalu anaknya sampaikan ke anaknya. Sampai kalau dalam satu kisah itu Khadijah itu bilang, wahai suamiku gitu ya, kalau seandainya apapun sudah aku berikan kepadamu, masa-masa indah, masa-masa tuaku, masa-masa penderitaan, masa-masa senangku, semua aku punya anak kepadamu. Kau rasakan itu semuanya, pendampinganku, pengabdianku, pelayananku, semuanya untuk dakwahmu. Kalau seandainya tulang-tulangku ini masih berguna untuk engkau jadikan jembatan menuju dakwah yang lebih baik, lakukanlah. Itulah beliau. Insya Allah ya Bun ya. Jadi sampai akhir hayatnya tuh memang Ibunda Khadijah terus mendukung ya Bun ya. Rasulullah bahkan kalau tulang belulangnya pun bisa digunakan untuk berdoa, maka kan digunakan untuk dakwah ya Bun ya. Saking nggak mau meninggalkan tapi tetap
terus ingin ada Iya. perjuangannya untuk Rasulullah ya Bun ya. Selalu dipikirkan kan dakwah Rasul. Jadi beliau wafat ingin bertemu dengan Allah dan masih memikirkan bagaimana dakwah tanpaku dan tanpa pamannya Abu Thalib. Dan itu menjadi tahun kesedihan bagi Rasulullah. Al-Huzni. Benar-benar ngedown banget pasti ya Bun ya, karena dua yang paling dicintai dan yang paling selalu nemenin Rasulullah tuh dua-duanya berpulang kepada Allah. Abu Thalib tidak beriman tapi dia dia punya kewajiban untuk mendukung karena dia anaknya, orang tuanya. Bunda Khadijah, tidak ada orang yang tidak segan sama dia. Tiba-tiba dua orang ini tidak ada. Iya Bunda. Nah, itulah kenapa kemudian wafatlah Rasulullah, wafatlah Ibunda Khadijah, kemudian dimandikan, diselimuti gamisnya, Dengan gamis Rasulullah ya Bun ya. kemudian masuk ke dalam kubur. Yang memapa di dalam kubur itu adalah Rasulullah SAW. Pertama Rasulullah masuk ke dalam kubur dari seorang istri yang dia cintai, seorang istri yang pertama yang memberikan banyak sebuah warna kehidupan, warna-warna baik sedih maupun suka yang tidak pernah mundur sedikit pun untuk bisa menjadi pendukungnya. Atau itu adalah Allah ambil, dan itu adalah luar, makanya dibilang tahun ini adalah tahun Amul Huzni. Itu kata beliau. Itulah sebenarnya kiprahnya. Iya Bunda. Seorang Ibunda Khadijah. Kalau kita mau lihat silahkan baca di buku-buku tarikh tentang Iya Ibunda betul Khadijah. betul. Beliau itu jarang, bahkan hanya beberapa ucapannya itu dalam hadis. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu pun tidak masuk di dalam hadis-hadis sahih. Beliau tuh jarang bicara. Kalau Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah kan mengeluarkan ini ya. Beliau jarang berbicara. Tapi kisah sejarahnya saja, ya, di dalam buku Mubasyirat ini aja itu lebih banyak Ibunda Khadijah tentang Aisyah. Iya. Di buku tentang Khadijah binti Khuwailid aja itu tebel. Iya. Jadi ingat lagi Bun cerita saudaranya Ibunda Khadijah yang datang ke rumah itu Bun, yang disangka Rasulullah itu Ibunda Khadijah saking rindunya mungkin ya Bun ya. Iya, karena lembutnya sama. Kelembutannya sama, ininya sama, sampai Rasulullah terkesima gitu loh. Iya. Nanti kita lihat bagaimana kecemburuan di cerita Aisyah, berikutnya ya Bun ya. Iya. Itu ya, jadi begitu Mitra Jaisi. Kalau benar-benar melihat atau membaca dari sumbernya, termasuk di dalam sebuah kitab, di sini ada hadis kado-kado, hadis pilihan untuk wanita ya, dari Fakhruddin Nur Syam. Iya Bunda. Ada An-Nisa Basyirat bil Jannah, ada khusus sebuah kitab Khadijah binti Khuwailid seperti Aisyah gitu ya kan. Itu kita akan mengalirkan air mata kita. Iya. Jadi wajar kalau ibunda beliau, kata Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, oleh Fatimah, di manakah sebenarnya ibuku, wahai ayahku? Dia di surga. Dia bersama Maryam dan bersama Asia. Di surga mana? Di surga yang surganya istananya terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu, ayah. Kalau bambu kan nggak menarik banget kalau kita bahasa bambu dunia ya kan sebenarnya. Iya, tapi bambu yang dilapisi oleh emas, min qasabin la sakhafa wala sakhaba fihi. Di dalamnya tidak ada lagi riuh, di dalamnya tidak ada lagi kesulitan, di dalamnya tidak ada lagi kerepotan, tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada lagi keletihan. Itu artinya bahwa Ibunda Khadijah tidak istirahat gitu ketika beliau itu menjadi istri Rasulullah. Ibunda Khadijah itu tidak pernah memikirkan bahwa dirinya sudah tua, sudah manula, tapi beliau tetap menjadi pendukung Rasulullah. Jadi wajar kalau Allah mengabarkan kepada Rasulullah melalui Jibril, beliau itu di sana itu tidak melakukan apa-apa yang dilakukan di dunia. Semua itu adalah buah untuk beliau. Gitu. Masya Allah ya Bun ya. Ini 2 episode yang Mitra JC wajib banget sih ditonton ulang begitu ya Bun ya, dan disebarkan atau di-share juga. Karena memang dari kisahnya Ibunda Khadijah dan juga Rasulullah ini menjadi
hikmah ya Bun ya, untuk setiap rumah tangga yang mungkin tidak ada ujian di dalamnya ya Bun ya. Dan penguatnya adalah bagaimana Rasulullah hidup dengan Ibunda Khadijah yang sedemikian mendukungnya Ibunda Khadijah sebagai istri hingga akhir hayat hidupnya. Bahkan kalaupun jasadnya bisa dipakai untuk melanjutkan dakwah Rasulullah pun Bunda Khadijah setuju untuk memakai gitu ya Bun ya. Iya Bunda. Saking udah membuat. Iya. Bukan hanya terlibat secara fisik, Betul. secara ideologi, keimanan, visi misinya tentang kehidupan setelah kematian, tentang kabar-kabar gembira, itu luar biasa. Iya. Itulah pantas ya Bun ya, kenapa memang di beberapa riwayat ini istri-istri Rasulullah termasuk Ibunda Aisyah cemburunya luar biasa ya Bun, karena segitu istimewanya. Makanya dibalik itu kenapa kenapa Rasulullah sangat mencintai Ibunda Khadijah, karena nggak main-main, effortnya itu besar sekali ya Bun ya untuk Rasulullah gitu. Insya Allah Bunda. Kalau membaca langsung dari buku-bukunya ya, yang bolehlah terjemahan kalau bahasa Arabnya kita nggak ini. Wah itu luar biasa hadis-hadisnya. Kita akan coba nanti. Iya siap Bunda. Hikmahnya bagaimana Aisyah ya yang terkenal luar biasa dengan kemudahannya, kemanjaannya dan kecemburuannya. Iya Bunda. Nanti seperti itu. Betul, dan masih ada episode berikutnya Mitra JC, dan tentu Bunda Fathia akan menyampaikan satu lagi nih Bun, pesan sebagai penutup untuk Mitra JC yang menyaksikan teladan muslimah dan hikmah dari kehidupan Ibunda Khadijah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mitra JC, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Dan betul apa kata Kak Zoma tadi, dan betul juga oleh para ulama sirah, ya, pengukir sejarah, bahwa setiap kata Allah, setiap kisah yang terjadi itu akan menjadi rahmat, menjadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang berakal, menjadi ibrah, menjadi nasihat, menjadi hikmah buat kita untuk bisa menjalaninya dan memahaminya dan menjalani kehidupan ini. Hikmahnya adalah buat kita untuk bisa mencapai surga, untuk bisa mencapai ridha Allah. Maka kita pun juga harus ridha hatinya untuk menjaga kesucian kalbu kita dengan keimanan yang kuat, dengan keikhlasan, kesabaran tanpa beban. Itu ikhlas namanya Kak Zoma. Sabar tanpa beban. Dan dia harus menyadari bahwa ketika menjadi wanita yang beriman, menjadi ibu, menjadi istri, maka di situ adalah pekerjaan yang tidak pernah tidak mendatangkan keberkahan ketika itu dilakukan dengan mencari ridha Allah. Kedua, cinta kasih dalam rumah tangga itu selalu akan diwarnai dengan kesedihan dan kebahagiaan. Cinta ya dan keterpisahan, cinta dan kebersamaan itu selalu berada dalam dua sisi di rumah tangga seseorang. Itulah Rasulullah mengalami itu semua. Mereka dipisahkan dengan maut, tetapi kalbu mereka tidak pernah terpisah sampai kemudian Allah mempertemukan di jannahnya. Hari ini buat kita, mari kita belajar dari sejarah bahwa pengabdian, pelayanan, kesolehan, kemudiannya Ibunda Khadijah tidak pernah bicara, tapi beliau lakukan dengan pembuktian bahwa bukan hanya ucapan gombal, bukan hanya ucapan yang ini, tapi pembuktian beliau benar-benar dirasa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mampu menjadi seorang sosok yang memang tidak pernah merasa dirinya sendiri, ya, dia merasa punya banyak dukungan sehingga beliau kuat sampai kemudian beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya bahwa ketika kita kehilangan juga seperti kehilangan Rasulullah, Allah sedang mengajak, mendidik Rasulullah untuk tidak bergantung kepada orang-orang yang mensupport beliau. Innaka yaqsimuka minan nas. Dengan hilangnya dua orang yang dicintai ini, barulah kamu itu akan dibantu, akan dijaga oleh Allah langsung. Karena apa? Semua harus kepada Allah. Sama dengan kita. Ketika kita kehilangan,
kehilangan punya sehat, diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, diuji kehilangan harta. Allah hanya ingin berbicara kepada kita dengan ujian-ujian itu. Jadi ujian itu adalah cara Allah berbicara kepada kita, bahwa kamu ketika kamu tidak, aku ambil segalanya itu, aku ambil dari kenikmatan yang aku berikan. Cobalah kamu datang kepadaku, bukan menjauh kepadaku. Tetaplah lebih datang, lebih dekat kepadaku, karena hanya aku yang mampu memberikanmu kembali atau mengambil apa yang aku sudah berikan kepadamu. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semoga kita tetap menjadi seorang istri yang solehah, seorang ibu yang istiqomah dengan segala ujian dan cobaan, menjadi seorang ibu yang harus menuntun anak-anaknya di jalan Allah. Di akhir zaman kita, Kak Zomaya, di Gen Z hari ini, Iya, generasi muda. Iya, dan mendidik generasi-generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, menjadi seorang ibu, seorang wanita yang juga solehah dan selalu mendekat kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, keluarga kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami, cucu-cucu kami, ya Allah. Jadikanlah ilmu agama itu adalah tempat rujukan kami. Keimanan itu tempat asal dari landasan dari amal kebaikan kami. Dan jadikanlah, ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami, ya Allah. Karena kami masih hidup hari ini dengan izin-Mu. Jagalah dunia kami, pelihara dunia kami, jaga diri kami, ya Allah, dengan rahmat dan maghfirah serta Rahman dan Rahim. Ya Allah, kami memohon perbaikilah, ya Allah, kehidupan akhirat kami, ya. Karena kehidupan akhirat itu adalah sebaik-baik daripada kehidupan itu sendiri. Wa anna daral akhirah lahiyal hayawan. Rumah di akhirat itu adalah sebaik-baik kehidupan, sebenar-benar kehidupan. Karena di sini kami belum hidup benar, ya Allah. Berilah kami ridha-Mu, ridha di dunia dan ridha di akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan yang masih Engkau izinkan ada dalam kehidupan kami, keluarga kami. Bertambah amal soleh kami, ya Allah. Bertambah dekat kami padamu, ya Allah. Bertambah ketulusan, keikhlasan kami kepadamu, ya Allah. Bertambah segala apapun kebaikan dengan waktu yang masih ada ini. Kalau suatu hari Engkau jemput kami dengan malaikat-Mu, ya Allah, kematian itu datang, ya Allah. Jadikanlah kematian itu tempat berhentinya kami melakukan keburukan. Jadikanlah kematian bagi kami itu adalah la ilaha illallah, husnul khatimah, ya Allah. Ridha-Mu, dan juga kami ridha terhadap apa yang Kau takdirkan pada kami. Jadikan kami seperti Khadijah, ya Allah, seperti wanita-wanita sabiqunal awwalun, yang memiliki hati yang luas, ya Allah, walaupun diuji dengan kesempitan, walaupun diuji dengan kesulitan, walaupun mungkin juga diberikan kesenangan, karena semua itu adalah ujian dan cobaan untuk mengetes sejauh mana iman dan ketakwaan kami kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal. Mari kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Jazakillah khair ya Bunda, udah banyak sekali memberikan banyak sekali hikmah untuk Mitra JC, untuk Zoma juga, dan untuk yang menyaksikan. Dan tentunya mudah-mudahan Bunda Fatia sehat selalu, amin. Biar bisa nemenin program Teladan Muslimah terus dengan banyak sekali hikmah tentang teladan-teladan muslimah ya Bun ya, yang diulik di program ini. Dan tentunya Mitra JIC juga terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya, dan jangan lupa juga untuk terus membagikan tayangan Teladan Muslimah kepada saudara dan juga rekan-rekan Mitra JIC yang tentunya tergabung mungkin dalam grup WhatsApp dan juga grup-grup lainnya. Mudah-mudahan insya Allah Teladan Muslimah ini terus membawa manfaat bagi kehidupan Mitra JIC semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube JIC TV dan ikuti selalu seluruh informasi dari Jakarta Islam Center melalui platform media sosial JIC Official. Terima kasih banyak Mitra JIC, semoga sehat selalu. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.